Teman baru namanya Amin. Orangnya baik dan pendoa. Berbahagialah orang yang miskin, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-23, Rabu 10 September 2025. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah hai kalian bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam keluarga dan juga pribadi mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, dan membimbing mereka untuk menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga terus mendukung dan berdoa untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga segenap panitia dan semua orang yang terlibat dikaruniai semangat iman, semangat persaudaraan, semangat kerjasama, dan juga semangat kebaikan hati untuk melayani Tuhan dan mempersiapkan serta menyelenggarakan kegiatan ini untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita bersama. Dan kiranya bahwa kita sebagai para pengikut Kristus, kita semua menyadari akan panggilan dan misi yang dibawa oleh Yesus dari Bapa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, membawa kerajaan Allah kepada manusia, membawa keselamatan Allah itu kepada manusia, dan bagaimana supaya manusia semakin termasuk
dan juga terjaring, dan bahasa negatifnya terperangkap di dalam pukat kerajaan Allah itu. Dan kiranya itu pula yang menjadi perutusan kita. Bagaimana kita semakin menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimana caranya supaya kita membawa semakin banyak orang untuk masuk, untuk berada, untuk hadir di dalam karya keselamatan Allah, di dalam kerajaan Allah itu. Dan kiranya ada hal-hal yang mendukung, ada hal-hal yang juga menghambat. Yang mendukung dikatakan oleh Yesus, berbahagialah. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar. Berbahagialah kalau kamu, karena anak manusia, karena Yesus Kristus, kita mengalami salib, kita mengalami kesulitan. Itu hal-hal yang mendukung, yang mengarahkan kita untuk sampai kepada kerajaan Allah itu. Tentu saja perlu mendapatkan penafsiran dan pemaknaan yang secukupnya. Bukan dalam artian-artian yang kadang-kadang bisa keliru, bisa tidak selaras dengan apa yang menjadi maksud teks atau sabda Yesus ini. Berbahagialah orang yang miskin karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Atau berbahagialah kalian yang menangis, berbahagialah kalian yang berduka cita, berbahagialah kalian yang karena anak manusia mengalami segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan kiranya bahwa kita perlu juga menyadari ada hal-hal yang menghambat, ada hal-hal yang menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Yesus mengatakan celakalah dan ini dan itu. Maka semoga kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita senantiasa berjuang, berusaha untuk semakin mengkondisikan hidup kita, mengkondisikan diri kita, mengkondisikan dunia dan orang-orang di sekitar kita untuk semakin dekat dengan kerajaan Allah itu. Bukan berarti kita mau menjadikan dunia kita miskin atau berduka cita atau menangis, tetapi menjadikan dunia kita semakin dekat dengan kerajaan Allah, bukan menjauh dari kerajaan Allah. Segala macam perjuangan, upaya, dan juga tindakan kita tentu akan sangat berpengaruh bagi dunia, bagi sesama yang ada di sekitar kita. Bukan hanya tindakan dan keputusan kita, pilihan-pilihan hidup kita berpengaruh untuk kehidupan kita selanjutnya. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, tentu juga akan memiliki dampak, akan berefek bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, pilihan-pilihan yang sederhana, yang kecil, yang biasa, tentu akan membawa dampak yang besar ketika kita perjuangkan, kita upayakan, karena memiliki kasih dan cinta yang besar kepada Allah, kepada dunia, kepada sesama. Maka semoga senantiasa menjadi harapan kita. Bagaimana kita terus berjuang, berusaha dengan langkah-langkah sederhana, dengan tindakan-tindakan sederhana. Tidak usah kita berkecil hati bahwa apa yang kita lakukan mungkin tidak berefek dan tidak membawa dampak apapun. Tetapi kita yakin dan percaya di dalam iman kita akan Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup kita, kehadiran kita, perjuangan kita, tindakan-tindakan kita akan menghasilkan kerajaan Allah. Benih kerajaan Allah yang tadinya kecil sebesar biji sesawi itu akan bertumbuh berkembang ketika kita upayakan, kita tumbuh kembangkan, kita hadirkan, kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga kita menyadari tugas dan panggilan kita menghadirkan kerajaan Allah, membawa semua orang masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kita memperjuangkannya melalui kesadaran, melalui upaya-upaya kita untuk senantiasa mengupayakan hal-hal yang positif yang mendukung untuk hadirnya kerajaan Allah dan menjauhkan hal-hal yang menghalangi, yang membuat orang semakin jauh dari kerajaan Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin.